Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 7. Perumpamaan kota gaib. Sinfasyang, Minggu 27 Maret 2022. Genderang Dharma membuat waspada dan sadar dari malam panjang samsara. Episode 1026. Roda Dharma berputar, membuat kita waspada dan sadar dari malam panjang samsara, seperti saat genta diketuk dan genderang dipukul. Dalam Dharma disebutkan tentang 4 kebajikan dari tata gata, kekekalan, kebahagiaan, keakuan, dan kemurnian. Kondisi batin yang hening dan jernih. Semua makhluk memiliki hakikat kebudayaan dari tata, bajik atau jahat, tergantung pada sebersit pikiran. Ini adalah ingin berbagi kesan kepada setiap orang bahwa roda Dharma berputar, membuat kita waspada dan sadar dari malam panjang samsara. Seperti genta pagi dan genderang malam. Pagi hari suara genta mulai berbunyi. Ketika suara genta berbunyi, kita semuanya harus sadar. Tadi malam, kita telah memiliki waktu yang panjang untuk beristirahat. Ketika kita beristirahat, kita tidak tahu apa-apa. Kita hanya bisa mimpi. Mimpi adalah ilusi. Selain mimpi, masih ada apa? Malam yang panjang, seperti kita masih memiliki samsara, bertumimbal di 6 alam kehidupan. Samsara ini tidak dapat dikendali oleh diri kita. Seperti kita bermimpi. Mimpi bukan kita sendiri yang menginginkan, tetapi kondisi yang muncul dengan sendirinya. Kita mengikuti kondisi dari ilusi ini. Ada orang bermimpi buruk. Mimpi ini sangat menakutkan. Bermimpi bahwa dirinya tidak bisa bangun dari mimpi. Ini sangat menderita. Sering mendengar orang mengatakan, "Saya bermimpi buruk." Ini sangat menakutkan. Ini adalah pertanda apa? Ketika mereka bangun, mereka sangat takut. Ketika mereka tertidur, mereka bermimpi. Seperti demikian, berarti kita manusia awam berada dalam samsara. Selalu demikian. Tidak dapat dikendali oleh diri sendiri. Malam yang panjang, kapan baru bisa bangun? Hanya ketika genta dibunyikan di pagi hari, membuat kita bangun. Semua orang harus tekun dan giat bersemangat. Dengan sebersit niat pikiran, kita harus tekun dan giat bersemangat. Harus menggenggam waktu dan berpacu dengan waktu. Ini adalah suara genta yang diketuk. Kita setiap orang harus baik-baik menyadarkan diri, seperti roda Dharma berputar, bisa membuat kita waspada dan sadar. Malam samsara yang panjang. Ini seperti suara genta di pagi hari. Dalam Dharma disebutkan tentang 4 kebajikan dari tata gata. Apakah yang disebut dengan 4 kebajikan? Yang dimaksud adalah kekekalan, kebahagiaan, keakuan, dan kemurnian. Inilah yang dinamakan 4 kebajikan. Kekekalan. Kita dapat pada masa sebelum kalpa sebanyak butiran debu. Pada masa Buddha, Mahabhisna, Zana Bibu, kita sebelum masa tanpa awal. Kita telah memiliki kekekalan sifat hakiki yang demikian adanya, menetap di dalam batin kita. Hanya saja kita tidak menyadarinya. Sifat hakiki yang demikian adanya ini adalah merupakan sifat hakiki pencerahan agung. Benar-benar kita tidak menyadarinya, sehingga kekekalan ini terkubur, perlahan-lahan menghilang. Sebenarnya kita memiliki sifat hakiki yang murni. Kita dapat dengan santai dan bebas, bagaikan alam semesta dan alam Dharma. Kita memiliki batin yang terbuka luas. Kita memiliki lautan kebijaksanaan yang tanpa batas
dan tercerahkan. Sifat hakiki ini bagaikan diri kita sendiri. Selembar kemurnian sebenarnya tanpa bercak noda. Kita juga sama, kegelapan batin dan delusi telah membuat kita tertutupi. Jika tidak empat kebajikan akan selamanya berada di dalam batin kita. Sifat hakiki yang demikian adanya dilengkapi dengan empat kebajikan. Itu adalah kekekalan, kebahagiaan, keakuan, dan kemurnian. Pencerahan hakiki dan lautan kebijaksanaan yang memenuhi segala alam dharma pada alam semesta ini. Murni tanpa noda. Ini adalah sifat hakiki dari semua orang. Juga dapat kembali ke kondisi batin tenang dan hening tersebut. Tidak ternoda, bertoleransi terhadap dunia. Tidak ternoda adalah sifat hakiki kita yang pada dasarnya telah kita miliki. Oleh sebab itu, semua makhluk memiliki hakikat kebuddhaan dari tata. Hanya ada satu hal, kebaikan dan kejahatan adalah ditentukan dari sebersit niat saja. Sebersit ketidaktahuan akan melahirkan 3 tanda halus, yaitu keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Ini adalah slogan yang sering saya gunakan. Kita semua berada dalam rentang waktu sebersit niat. Sebuah kegelapan batin yang sangat halus muncul di pikiran kita. Keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Begitu keserakahan muncul, maka kita akan menjadi serakah terhadap semua keinginan. Serakah terhadap semua kesenangan. Serakah. Serakah ini adalah lubang tanpa dasar. Kata serakah berada tinggi di atas langit. Ada satu kalimat mengatakan, gunung tinggi belum termasuk tinggi. Batin manusia makin lama makin tinggi. Ini adalah idiom Taiwan, menggambarkan batin para makhluk. Kedudukan yang tinggi merasa belum cukup tinggi, masih mengejar agar lebih tinggi lagi. Keuntungan sudah besar, tetapi merasa belum cukup. Masih menginginkan lebih besar lagi. Keserakahan mereka tiada akhir, tidak pernah puas. Setiap pikiran dipenuhi keserakahan. Begitu keserakahan muncul, ketenaran, keuntungan, dan kedudukan selamanya tidak habis dikejar. Keserakahan kita lebih tinggi dari gunung, dan dalam melebihi dalamnya samudra. Hanya sebuah kata, serakah. Benar-benar sungguh mendalam. Ini adalah serakah, adalah sebuah pikiran jahat. Karena sudah adanya serakah, dan ketika kita tidak mendapatkan apa yang diinginkan, kita menjadi marah. Dengan kemarahan dalam pikiran kita, maka kita menciptakan ikatan nafsu, benci, asmara, dan dendam antar sesama. Bermula dari serakah, marah, keinginan yang tidak tercapai, ikatan nafsu, benci, asmara, dan dendam. Ini benar-benar tiada habisnya, tiada batas, dan tiada akhir. Jadi kita harus bersungguh-sungguh, bagaikan genta, suara genta diketuk berbunyi seperti ini. Kita harus segera bangun, bersaing dengan waktu, karena hari terus berlalu dan usia makin berkurang. Waktu berlalu dalam menit dan detik. Hidup juga berkurang dari menit dan detik. Kehidupan kita juga seperti hari-hari yang terus berlalu. Nyawa kita semakin berkurang karena hari-hari berlalu. Orang menjadi tua sampai penghujung menemui kematian pada suatu hari nanti. Maka kita harus menggenggam waktu dengan sungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh mendengarkan Dharma. Sulit menemukan ajaran Buddha karena dibutuhkan waktu yang sangat lama bagi seorang Buddha untuk muncul. Oleh karena itu,
Kita harus menghargai Buddha yang muncul di dunia, membabarkan Dharma dan memutar roda Dharma. Memutar roda Dharma di dunia, walaupun Buddha Sakyamuni telah memasuki parinirwana lebih dari 2000 tahun yang lalu. Roda Dharma juga masih terus berputar. Hanya saja batin kita telah tertutupi oleh kegelapan batin. Roda Dharma masih berputar, namun dalam batin kita tidak membuka jalan untuk menerima Dharma ini. Pintu batin tidak terbuka, belum membuka jalan ini. Sebenarnya kita, setiap orang, hanya sebersit niat pikiran yang menyimpang. Sebersit niat yang menyimpang membuat kita jatuh di 6 alam. Ini semua terletak pada sebersit niat. Maka kita seharusnya dimulai dari melakukan berkah. Perasaan sukacita diperoleh ketika bersumbangsi. Berkah adalah perasaan sukacita yang diperoleh dari bersumbangsi. Bagaimana dengan kebijaksanaan? Dimulai dari penuh pengertian dan mendapatkan leluasa. Berkah harus diciptakan, barulah kita dapat menyadarinya. Akhir tahun ini, 2015, karena ada bencana alam seperti gempa di Nepal. Sudah ada berapa banyak orang? Banyak yang telah ke sana beberapa kali memberikan bantuan. Setelah kembali berbagi cerita, melihat ketidakkekalan di dunia, penderitaan. Ada satu kejadian angin topan Saudelor membuat ulai dan menderita. Semua orang suka berwisata, pergi jalan-jalan, pergi ke area wisata, tempat pemandian air panas. Warnanya berubah dan sama sekali berbeda. Berapa banyak bodhisatwa dunia mendedikasikan diri untuk terlibat. Insan Ceci, tempat di mana membutuhkan sekelompok bodhisatwa ini 7 atau 8 hari. Sangat sulit, tidak takut akan kesulitan, menghayati ketidakkekalan dalam kehidupan. Gunung dan sungai yang begitu rentan, ketidakkekalan di dunia. Hanya sebuah angin topan, seluruh gunung dan sungai berubah total. Sebanyak apapun harta benda, sebesar apapun hotelnya, sama juga lumpur akan masuk ke dalam. Ternyata demikian banyak orang berada di sana, menikmati pemandian air panas. Banyak orang, maka sampah pun bertumpuk. Begitu lumpur datang menyapu, semuanya bercampur menjadi satu. Lumpur dari atas gunung dan air di sungai menjadi air bah yang turun dari atas gunung. Ternyata air kotor dari kolam pemandian dengan segala sampah yang diciptakan manusia bercampur menjadi satu. Demikianlah semua material ini menerjang dari gunung sampai lantai pertama dan kedua di bawah tanah. Bisa dibayangkan betapa baunya. Tanah dan kotoran bercampur, bukanlah benda yang bersih, jumlahnya banyak. Mau membersihkannya sebenarnya harus sangat sabar, dapat menahan sabar. Demi bisa menolong begitu banyak orang ini, ada satu tempat leluasa yang bisa ditempati. Maka harus banyak orang, banyak bodhisatwa masuk ke dalamnya. Setelah melihatnya, pulang sudah bisa sharing. Menghayatinya, menghayati ketidakkekalan, menghayati gunung dan sungai berubah warna, menghayati tanah begitu rentan. Kalau tidak sampai di tempat itu, tidak dapat menghayatinya. Seperti contoh di Jepang, membantu orang jalanan. Di taman ada sekelompok bodhisatwa dunia. Demi teman jalanan yang ada di taman itu. 1 bulan ada 2 hari. Ada 2 kali di bulan minggu pertama. Di bulan minggu ketiga adalah relawan Ceci ke taman sana memberi bantuan. Memberikan mereka materi, memberi mereka nasi onigiri dan sebagainya.
Kali ini di bulan 7 adalah minggu ketiga, adalah satu festival mereka, berturut-turut libur selama 3 hari. Sekali ini banyak pria, juga suami dari para komite, juga keluar membantu. Hal yang sama, mereka dengan tangan sendiri memegang onigiri sampai di depan taman jalanan. Sebelum makan, meminta semua orang datang. Bapak-bapak dari Jepang ini, Seseong Ingsan Ceci, menggunakan bahasa Jepang. Sharing dengan semua orang. Sharing tentang ceci di dunia sekarang seperti apa. Tempat-tempat bantuan darurat, gempa di Nepal, terjadinya ledakan di Taiwan, bagaimana kekuatan cita kasih dan sumbangsi dari Taiwan, sehingga mengundang para tunawisma demi Taiwan, demi seluruh dunia, demi banyak negara. Myanmar juga saat itu sedang banjir besar, sehingga mereka memberitahu mereka berdoa demi seluruh dunia. Para tunawisma mendengarkan bapak-bapak dari Jepang berbicara dengan demikian lancar dan tenang, membicarakan bagaimana istri mereka melakukan sesuatu, ledakan di Taiwan, membicarakan gempa ataupun banjir, membicarakan tentang bencana yang ada di dunia, sehingga menghimbau para tunawisma untuk berdoa dengan tulus. Semua orang sangat patuh, juga sangat tulus berdoa. Mereka juga membawa mereka ke kegiatan kelompok agar mereka dapat merasakan sesungguhnya bukan hanya para wanita, cinta kasih para istri yang berasal dari Taiwan. Sesungguhnya para pria Jepang juga memiliki cinta kasih yang sama seperti istri-istri mereka. Pemahaman tentang Buddha Dharma, ketidakkekalan di dunia, banyaknya bencana alam, kehidupan yang sangat singkat, membahas prinsip kebenaran ini kepada mereka, sehingga mereka dapat mengetahuinya. Mereka seperti terbangunkan dari tidur mereka. Saat ini, mereka baru benar-benar seperti lonceng yang berbunyi, membangunkan mereka dari batin kebingungan di jalanan. Mereka yang bekerja di belakang layar harus mempersiapkan barang-barang yang begitu banyak untuk dibagikan kepada para tunawisma. Ada sekelompok bodhisatwa kita yang berada di dapur sambil bekerja, sambil merasa bersuka cita di sana untuk menyediakan kotak bekal. Mereka memakai mangkok logam dan mereka sangat bersungguh hati akan merebus mangkok logam ini setiap kali. Ketika merebus mangkok tersebut di pinggir jalan, ada seseorang mengatakan bahwa saya biasanya dahulu, dia terus menekankan dahulu, selalu berkeinginan untuk pergi sauna. Saya pergi berendam di pemandian air panas atau pergi sauna. Ini tentu akan menghabiskan uang. Namun sekarang dengan bekerja di ceci, saya juga sedang sauna. Sebulan 2 kali bertanggung jawab di depan kompor. Di depan kompor, di sini merebus mangkok-mangkok ini. Setelah merebus, kita harus menunggu sampai mangkok menjadi dingin. Lalu harus melap dan mengeringkannya. Sebentar panas, sebentar dingin. Demikian juga dulu, jika ingin badan berkeringat, saya harus pergi ke tempat sauna agar badanku dapat berkeringat. Sekarang tidak perlu. Di sini sambil bekerja pada saat yang bersamaan berkeringat. Terlebih lagi tidak perlu mengeluarkan uang. Bahkan mendapat sukacita. Hati saya merasa mantap. Oleh karena itu, semua orang yang di sana sambil bekerja, sambil merasa sukacita. Ini adalah kekuatan dari cinta kasih. Mereka sungguh-sungguh berdedikasi sehingga dapat memahami dan tercerahkan. Inilah Dharma,
jika hanya mendengar Dharma, tidak akan bisa memahami. Harus terjun mengerjakan sendiri. Barulah akan benar-benar memahami kekuatan cinta kasih ini. Selanjutnya, di Neihu, Taiwan juga. Di Neihu, Taman Ceci, setiap hari ada 50 atau 60 orang mengikuti Sinfas yang seharusnya sekarang juga sama. Di antara mereka adalah seorang Tuan Kuo. Dia mempunyai seorang teman dari Malaysia, Tuan Lin. Dia datang dari Malaysia ke Taiwan, terus berusaha mengajaknya keluar, tetapi sepertinya sulit. Tetapi dia mengatakan kepadanya, "Baik, saya akan pergi." Sampai dia merasa telah membuat perjanjian seperti ini dengan teman-teman, Nehu sudah dekat. Pergi berkunjung ke depo. Sesampai di sana, dia benar-benar terlibat di dalamnya, mendengarkan Dharma, baik itu pelestarian lingkungan maupun mendengarkan Dharma. Dia sangat berdedikasi. Dia mengatakannya sendiri. Sekarang juga sudah ikut pelatihan. Dia adalah seorang insinyur perangkat lunak elektronik. Jadi dia mengatakan bahwa biasanya dia suka bermain dengan perangkat lunak. Kehidupan masa lalunya peduli terhadap rambutnya. Meskipun dia laki-laki, dia juga menyukai hiasan dan perhiasan itu. Sekarang dia seharusnya berada di lokasi Neihu, mendengarkan master sedang membicarakan dia. Dia mengatakan bahwa dia tiada henti mengikuti Sinfas yang Dharma pagi. Dia juga membuka kotak perhiasannya dan memperlihatkan kepada wartawan dan berkata, "Ini adalah yang dulu saya pakai." Kemudian memakainya. Ada cincin, rantai, kalung, dan lain-lain. Katanya, "Dulu saya juga suka main ini. Tapi kali ini berbeda. Rambut dipotong pendek adalah insan ceci. Jika dia tidak mengatakan, sebenarnya sulit untuk memahami masa lalunya. Ternyata dia juga berada di dalam malam panjang samsara. Sekarang setiap hari berpacu dengan waktu. Setiap hari bangun pagi-pagi karena dia ingin menghirup harumnya Dharma pagi. Jadi berpacu dengan waktu, tidak hanya menghirup harumnya Dharma pagi, juga mengikuti kegiatan bedah buku, melakukan daur ulang, juga ikut dengan mobil daur ulang dan lain-lain. Juga bisa melakukan posko daur ulang, mengubah sampah menjadi pusat pelatihan diri yang penuh teknologi, menjadi pusat pendidikan pelestarian lingkungan. Lihatlah, beginilah kehidupan. Sebelum bertemu Dharma, kita berada di dalam kebimbangan dalam malam yang panjang. Seperti inilah hidup dijalani. Tidak bisa mengontrol diri. Akan seperti apa kehidupan mendatang kita? Tidak tahu. Jadi saat ini, saya telah menjalani kehidupan yang sangat bahagia. Meskipun berkeringat dan bersumbangsi tanpa pamrih untuk orang. Tetapi saya sangat menikmati sukacita Dharma dalam hati. Menikmati dengan cara ini. Berkah adalah perasaan sukacita yang diperoleh dari bersumbangsi. Kebijaksanaan adalah kedamaian batin yang diperoleh dari sikap penuh pengertian. Karena mendengar Dharma membuka kebijaksanaan kita, maka dapat memahami semuanya dengan baik. Sekarang sangat bebas, nyaman. Lihatlah, inilah Dharma. Maka dari itu, baik dan jahat hanyalah sebersih niat pikiran. Setiap orang memiliki sifat hakiki kebuddhaan. Baik dan jahat hanyalah sebersih niat pikiran. Maka kita harus bersungguh hati. Pada dasarnya, kita memiliki 4 kebajikan secara lengkap. Namun, karena sebersih kebingungan,
4 kebajikan dari tata gata, kekekalan, kebahagiaan, keakuan, dan kemurnian, tercemar, gunung dan sungai-sungai benar-benar berubah warna, membuat hati kita tertutup lumpur sepenuhnya. Maka dari itu, kita betul-betul harus bersungguh hati. Semoga sifat Buddha kita ini dan sebersih niat pikiran ini akan berbalik, sebersih niat pikiran baik. Selangkah demi selangkah adalah semangat. Semangat semacam ini di jalan pencerahan yang besar dan lurus. Bukankah sangat nyaman dan leluasa? Maka dari itu, kita harus bersungguh-sungguh untuk berpacu dengan waktu. Ayo, kita genggam saat ini. Lihat naskah sutra sebelumnya. Langkah seperti bunga udumbara. Hari ini baru dapat bertemu dengan Buddha. Semua istana dari kami sekalian menerima cahayamu sehingga berhiaskan keagungan. Bagawan yang maha welas asih, kami mohon agar sudi menerimanya. Sutra Teratai Bab 7, Bab Perumpamaan Kota Gaib. Seharusnya semua orang masih ingat ini. Naskah sutra kemarin dan naskah sutra sehari sebelumnya yang mengatakan Raja Dewa Surga Brahma, sekelompok Raja Dewa Surga Brahma ini, dari mana mereka berasal? Dari penjuru selatan. Sebelumnya, itu dari penjuru timur dan tenggara. Sekarang mereka datang dari selatan. Raja Dewa Surga Brahma Selatan. Siapakah Raja Dewa Surga Brahma di selatan? Dharma yang menakjubkan. Betul, saya harap semua dapat mengingat apa yang telah didengar. Mereka telah datang di hadapan Sang Buddha, juga dengan hati yang tulus, memberi persembahan, memohon untuk memutar roda Dharma. Jadi, mereka memohon Sang Buddha untuk memutar roda Dharma, berharap Sang Buddha bisa memberi mereka Dharma yang sangat jelas. Karena mereka masih memiliki sedikit delusi dalam pikiran mereka, masih belum sepenuhnya dilenyapkan. Jadi, seorang Buddha bisa muncul di dunia ini perlu jangka waktu yang sangat lama. Langkah seperti bunga unumbara. Hari ini baru dapat bertemu dengan Buddha. Bunga udumbara, kemarin sudah kita ceritakan bahwa bunga udumbara disebut tanggapan penuh keberuntungan. Kenyataannya tidak ada bunga. Tunggu sampai waktunya bunga mekar. Itu berarti seorang Buddha muncul di dunia ini, atau Buddha memutar roda Dharma, atau Buddha akan memasuki parinirwana. Ada peristiwa besar, bunga jenis ini baru bisa mekar. Bunga udumbara artinya Buddha muncul ke dunia sangat jarang ditemukan. Buddha membabarkan Dharma juga sangat jarang ditemukan. Ini adalah tanda istimewa. Para Raja Dewa Surga Brahma juga sama seperti sebelumnya. Semua istana dari kami sekalian, dengan hati yang sangat tulus, beserta istana-istana mereka. Semuanya telah datang. Artinya, dengan tubuh dan hati yang sangat tulus, demikian membawa semuanya datang untuk memberi persembahan kepada Sang Buddha. Naskah sutra berikutnya menyatakan, pada ketika itu, para Raja Dewa Brahma, setelah memuji Buddha dalam bentuk syair, masing-masing berkata demikian, sudi kiranya Bagawan memutar roda Dharma. Sutra Teratai Bab 7, Bab Perumpamaan Kota Gaib. Pada saat itu, setelah semua orang memberi persembahan, setelah memuji Sang Buddha dalam bentuk syair. Setelah pada saat itu adalah pada ketika itu, ini menunjukkan secara tulus dan hormat memberi persembahan.
bernamaskara dan memuji Buddha. Selanjutnya, memohon agar memutar roda Dharma. Raja-raja Dewa Surga Brahma ini, semua orang masing-masing berkata demikian. Setiap orang membutuhkan kebutuhan ini. Sudi kiranya Bagawan memutar roda Dharma. Semua ini menunjukkan, menceritakan rasa hormat memberi persembahan di hati setiap orang. Persembahan mereka adalah persembahan dengan tulus hati, penghormatan dan pujian mereka. Semua ini adalah sebersit niat yang tulus. Ini adalah suara hati setiap Raja Dewa Surga Brahma. Mengapa begitu hormat dan kagum? Hanya berharap bisa memohon pada Sang Buddha untuk membabarkan Dharma. Karena mereka memohon, tetapi Sang Buddha masih menyetujui secara tersirat. Belum mulai membabarkan. Belum. Waktu belum tiba. Saya akan membabarkan. Tapi masih diam-diam. Karena Sang Buddha masih menunggu. Orang-orang belum hadir semuanya. Berikut naskah sutra menyatakan, memungkinkan pada segala dunia, para dewa, Mara, Brahma, Sramana, Brahmana, semuanya memperoleh keamanan dan kedamaian, terseberangkan dan terbebaskan. Kemudian para Raja Dewa Brahma dengan satu hati dan satu suara berkata dalam bentuk syair. Sutra Teratai Bab 7, Bab Perumpamaan Kota Gaib. Ini adalah memohon kepada Buddha untuk memutar roda Dharma. Mereka berharap bila Buddha dapat memutar roda Dharma, maka segala yang ada di dunia akan bisa terselamatkan. Mereka tidak hanya memohon Dharma untuk dirinya sendiri, tetapi juga demi segala dunia dan para dewa, Mara, Brahma, Sramana, Brahmana, dewa, Mara, dan juga para praktisi, bahkan praktisi agama yang lain, semuanya bisa. Manusia dan makhluk selain manusia, semuanya dapat mendengar Buddha mengajarkan Dharma. Setiap makhluk, baik itu dewa maupun Mara, maupun praktisi di dunia, bila mereka bisa mendengar Buddha mengajarkan Dharma, mereka dapat dengan sendirinya menerima Dharma sampai meresap ke dalam batinnya. Batin mereka akan merasa damai dan mereka dapat terselamatkan. Mereka akan mendapatkan sebuah benih. Pada saat itu, niat pikiran ini setelah diungkapkan oleh mereka, pada saat itu Raja Dewa Brahma, satu hati dan satu suara berkata dalam bentuk syair. Kembali berkata dalam bentuk syair. Mereka dapat dilihat bahwa betapa pentingnya Dharma. Para dewa begitu menaruh perhatian pada hal ini. Buddha perlu berbicara dan mengajarkan Dharma, sehingga dengan penuh ketulusan mereka satu hati dan satu suara berkata dalam bentuk syair. Semuanya memiliki satu hati. Meskipun ada begitu banyak orang tetap satu hati, mereka berkata dalam bentuk syair. Memungkinkan pada segala dunia, para dewa, Mara, Brahma. Mara merujuk pada Raja Mara dari alam surga ke-6 pada alam nafsu. Raja Brahma merujuk pada Raja Dewa Brahma dari alam berwujud. Jadi, memungkinkan pada segala dunia, para dewa, Mara, Brahma, segala dunia, berarti semua yang ada di tiga kelompok alam, alam nafsu, alam berwujud, dan alam tidak berwujud. Bagaimana dengan Mara? Mara ada di dalam alam nafsu. Brahma ada di dalam alam berwujud. Jadi dikatakan, dewa juga ada seperti ini. Berpikir ingin agar semua orang dibiarkan di 6 alam kehidupan. Juga akan berpikir bagaimana agar diri sendiri juga bisa terbebaskan. Para makhluk di 6 alam kehidupan juga bisa terbebaskan.
bahkan Mara dan Brahma juga bisa menerima Dharma. Jadi yang datang memohon Dharma semuanya adalah Raja Dewa Brahma. Mengharapkan Mara. Mara adalah yang cenderung bisa mengganggu orang. Mereka juga dapat mendengarkan, bisa ditundukkan dengan Dharma benar. Juga bisa menjadi murni, tidak ada delusi. Tidak akan terlena dalam berkah surgawi, membuat mereka bisa mengetahui berkah surgawi juga ada masanya habis. Jadi, para dewa, Mara, Brahma, walaupun dia sudah di alam nafsu, sudah di surga ke-6, tapi masih ada yang harus tinggal. Tidak berharap semua orang bersentuhan dengan Buddha Dharma. Dia bisa mengganggu terhadap yang ingin menerima Buddha Dharma ini. Memutus kelahiran dan kematian, dia bisa mengganggunya. Oleh karena itu, berharap Raja Mara juga bisa menerima Dharma. Raja Brahma adalah Raja Dewa Brahma dari alam berwujud yang sekarang datang memohon Dharma. Semuanya adalah Raja Dewa Brahma dari alam berwujud. Raja Mara adalah di alam nafsu dari alam surga ke-6, dikenal sebagai Mara dan Brahma. Raja Dewa Brahma mereka semua adalah mempraktikkan Dharma Bajik dan menegakkan Sila Bajik. Jadi dinamakan Raja Dewa Brahma. Mereka terlahir di alam berwujud. Sangat banyak kesenangan. Umur sangat panjang. Batin sangat tenang. Hanya saja sedikit delusi yang belum terhapus. Harus bagaimana memutus kelahiran dan kematian? Dharma ini masih belum mencapai yang paling akhir. Sramana adalah praktisi yang meninggalkan kehidupan berkeluarga. Meninggalkan kehidupan berkeluarga untuk melakukan pelatihan diri adalah Sramana. Brahmana adalah praktisi yang merupakan perumah tangga yang mempelajari berbagai macam agama. Shramana, yaitu praktisi yang meninggalkan kehidupan berkeluarga. Brahmana adalah praktisi yang merupakan perumah tangga yang mempelajari berbagai macam agama. Juga ada Brahmana yang meninggalkan kehidupan berkeluarga, yang melatih berbagai macam ajaran di gunung dan hutan. Ada banyak jenis Brahmana. Berharap semua orang dapat. Semuanya memperoleh keamanan dan kedamaian, terseberangkan dan terbebaskan. Sebelum mendengarkan Dharma, batin tidak nyaman. Setelah mendengarkan Dharma, batin merasa damai dan terbebaskan dari samsara. Berharap mereka yang belum mendengar Dharma, batin sebelumnya tidak leluasa, masih belum mendengar Dharma, bahkan adalah Mara dan Brahma. Sama masih belum mendengar Dharma, atau adalah 8 kelompok dewa dan naga. Masih belum mendengarkan, sebelum mendengarkan Dharma, batin adalah tidak leluasa. Mendengarkan, setelah mendengar Dharma, dengan sendirinya batin tenang. Dengan sendirinya, perlahan-lahan Dharma akan menyerap ke dalam batin. Perlahan-lahan terseberangkan. Jadi, kemudian para Raja Dewa Brahma dengan satu hati dan satu suara berkata dalam bentuk syair. Berikutnya, naskah sutra melanjutkan. Yang dimuliakan oleh para dewa manusia, sudi kiranya memutar roda Dharma tiada tara, memukul genderang Dharma Agung dan meniup sangkakala Dharma Agung, menurunkan hujan Dharma Agung di mana-mana untuk menyeberangkan para makhluk yang tak terhingga. Kami sekalian, setiap orangnya menaruh keyakinan mendalam dan menjangkau jauh. Sutra Teratai Bab 7, Bab Perumpamaan Kota Gaib. Benar, saat ini hanyalah sudi kiranya semua orang untuk memohon Dharma.
memohon Buddha memutar roda Dharma. Inilah harapan semua orang yang dimuliakan oleh para dewa manusia. Sudi kiranya memutar roda Dharma tiada tara, sepenuh hati dan setulusnya memohon Dharma. Sudi kiranya Sang Maha tersadarkan yang dimuliakan dan dihormati oleh para dewa dan manusia. Demi para manusia dan dewa membabarkan Dharma Agung untuk melenyapkan delusi. Ini yang disebut memutar, menandakan sepenuh hati dan setulusnya memohon Dharma. Ini yang dinamakan yang dimuliakan. Sudi kiranya dimuliakan dan dihormati oleh para dewa dan manusia. Ini dinamakan dihormati para dewa manusia, yang dimuliakan oleh para dewa dan manusia. Dua kata yang dimuliakan ini menandakan ketulusan, ikrar yang sepenuh hati dan setulusnya untuk memberi penghormatan kepada yang dihormati para dewa manusia. Sang Maha tercerahkan yang dimuliakan dan dihormati semua orang, sehingga demi para manusia dan dewa membabarkan Dharma Agung untuk melenyapkan delusi, dinamakan memutar, sehingga kita harus bersungguh hati. Buddha, untuk bertemu dengan ajaran Buddha tidaklah mudah. Raja Dewa Brahma datang memohon Dharma. Setahap demi setahap, penjuru timur, penjuru tenggara, dan penjuru selatan, sebelum dan sesudahnya, telah melalui 5 juta koti tanah untuk sampai di sana, menandakan sangat jauh, sampai pada sumber yang bercahaya, yaitu sumber dari prinsip kebenaran, mulai membangkitkan hati penuh hormat untuk memohon Buddha memutar roda Dharma. Buddha masih ada yang dinantikan, masih menantikan. Para dewa manusia ini sekali demi sekali lagi menunjukkan ketulusan mereka, menunjukkan mereka dengan hati yang tulus memohon Dharma. Ini begitu berharga, memohon Dharma, memohon Buddha memutar roda Dharma. Begitu roda Dharma berputar, kita baru dapat benar-benar merupakan sumber dari prinsip kebenaran. Harus bagaimana terus mendalami, menghapus delusi butiran debu pasir yang halus. Masih sangat halus. Karena batin kita untuk sepenuhnya dihapus, untuk sepenuhnya tidak ada delusi. Tidak ada delusi, sepenuhnya meyakini dan tersadarkan. Tidaklah mudah, sehingga roda Dharma harus berputar. Dharma baru bisa tidak terputus, terus mengalir ke batin para makhluk. Beberapa hari lalu, kita telah menyampaikan Buddha memutar batin Buddha ke dalam batin manusia. Batin Buddha yang penuh cinta kasih dan welas asih. Berharap kita manusia awam setelah mendengarkan Dharma juga dapat mengubah yang buruk menjadi baji, mengubah niat buruk menjadi niat baji, mengubah dari egois menuju cinta kasih universal yang tidak egois. Demikian terjun ke tengah masyarakat, tidak ternodai oleh banyak orang, sampai pada tahap leluasa, tidak peduli masalah. Fenomena yang muncul di hadapan tidak tergoyahkan. Untuk sampai pada tingkatan ini sungguh tidaklah mudah, sehingga roda Dharma dari Buddha adalah tiada bandingnya. Roda Dharma tiada bandingnya juga sangat luas. Seharusnya Dharma terus-menerus. Dharma mengalir jauh dan lama. Dharma telah ada dari sejak masa tanpa awal. Prinsip kebenaran ini harus diteruskan terus-menerus. Jika kita tidak menerima Dharma, prinsip kebenaran ini akan putus. Seperti pantulan dari sinar tersebut merupakan 5 juta koti tanah.
Seperti Dharma sejak sebelum kalpa butiran debu telah ada sampai saat ini. Sehingga roda Dharma dari Buddha adalah tiada bandingnya. Roda Dharma Buddha begitu berputar. Yang diputar adalah Dharma tiada banding, mampu memutar untuk membawa masuk ke batin para makhluk. Juga merupakan mendapatkan pencerahan akan jalan dan Dharma menakjubkan. Roda Dharma ini membuat kita dapat memahami jalan pencerahan Dharma ini. Roda Dharma dari Buddha adalah tiada bandingnya, mampu memutar untuk membawa masuk, sehingga para makhluk mendapatkan pencerahan akan jalan dan Dharma menakjubkan. Sebenarnya, jika dapat menyerap Dharma ke dalam batin, kita memiliki sifat dasar kebijaksanaan seperti lautan yang tiada batas. Sifat kebijaksanaan seperti lautan yang tercerahkan ini akan muncul dengan sendirinya, sehingga kita bersungguh hati mempelajari Dharma. Jangan berjalan satu langkah dan mundur dua langkah. Jika demikian, kita selamanya akan berada pada malam yang panjang dan membingungkan. Terus bermimpi, terus berada dalam mimpi. Sungguh penderitaan yang tak terkira, sehingga kita harus senantiasa lebih bersungguh hati.